Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhraja nataijal fikri lil arbabil hijab wa khata'anhum min sima'il aqli kulal hijabi min sihabil jahli hatta nahat sumus marrifah rawdarrah tihal munkasifah nahmaduhu jalal alal in'ami binikmatil iman wal islami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat sehat akal dan badan, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berganti hari, semakin berganti minggu, semakin berganti bulan, semakin berganti tahun, semakin kurang jatah hidup kita di dunia ini. Semakin berganti hari, semakin berganti bulan, semakin berganti tahun, semakin dekat kematian akan menjemput kita. Karena pada hakikatnya kita semua ini sedang mengantri menuju kematian. Tidak tahu esok, tidak tahu bulan depan, tidak tahu tahun depan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa besok kita masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa bulan depan kita masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tahun depan kita masih hidup. Karena kampung halaman asli kita ini bukan dunia, tetapi kampung halaman asli kita itu adalah akhirat. Di dunia ini kita hanya merantau. Di dunia ini kita hanya mencari bekal. Suatu saat nanti bila mana habis kontrak kita di dunia ini, kita akan pulang ke kampung halaman asli kita, yaitu akhirat. Maka oleh sebab itu ada sebuah renungan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi di safinata fa innal bakhra amik wa hudijada kamila fa inna safar ba'in wa khafifal himla fa innal aqabatul qaum. Ada 3 nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan 3 nasihat ini kita bisa termotivasi dalam mengarungi kehidupan yang singkat dan fana ini.
Apa 3 nasihat itu? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi di safinata fa innal bahra amik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbaikilah kapalmu, perbaikilah perahumu, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Apa maksudnya? Ini adalah isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita hidup di dunia ini bagaikan mengarungi perjalanan yang sangat jauh, dan sekarang kita berada di perjalanan yang dinamakan lautan dunia. Tentu ketika kita menyeberangi lautan, kita butuh perahu, kita butuh kapal. Sebab kalau kita mengarungi lautan tanpa perahu, tanpa kapal, hanya mengandalkan tangan dan kaki alias berenang, maka tentu kita akan kesusahan, tentu kita akan celaka. Maka oleh sebab itu kata Rasulullah, maksudnya adalah perbaikilah keimanan kita, perbaikilah ibadah kita, karena sesungguhnya di dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Jadi yang pertama kata Rasulullah, perbaiki perahu kita, perbaiki ketakwaan kita, perbaiki ibadah kita. Terutama ibadah yang paling pokok di dalam Islam adalah sholat. Awalu yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban di akhirat sana adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal yang lain akan ikut baik. Kalau sholatnya tidak baik, maka seluruh amal yang lain akan ikut tidak baik. Sholat adalah kendaraan kita yang akan menyampaikan kita ke kampung halaman asli kita, yaitu akhirat. Makanya jaga sholat kita. Ada dosa yang mana dosa itu lebih besar daripada dosa zina. Kalau ada orang berzina di suatu tempat, di suatu kampung, di suatu desa, maka dosa sialnya kebagian 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke sebelah kanan, 40 rumah ke sebelah kiri. Kalau ada orang berzina di suatu tempat, di suatu kampung, maka dosa sialnya kebagian 40 rumah ke sebelah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke sebelah kanan, 40 rumah ke sebelah kiri. Tetapi ada dosa yang lebih besar daripada zina. Apa itu? Meninggalkan sholat secara sengaja. Man taroka sholatan muta'ammidan faqad kafaro jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka orang itu kufur nyata. Orang yang berzina tidak disebut orang kufur, tetapi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja disebut orang kufur. Maka dalam sebagian hadis dikatakan, 1 kali meninggalkan sholat subuh sama dengan menabung siksaan 60 tahun di neraka. Kalau 2 kali tidak sholat subuh, kalau 3 kali tidak sholat subuh, kalau 4 kali tidak sholat subuh, berapa ratus tahun kita menabung siksaan di neraka baru sholat subuh. Bagaimana dengan sholat duhur? Bagaimana dengan sholat asar? Bagaimana dengan sholat maghrib? Bagaimana dengan sholat isya? 1 kali saja meninggalkan sholat subuh sama dengan menabung siksaan 60 tahun di neraka. Maka oleh sebab itu, perbaikilah sholat kita, perbaikilah kendaraan kita itu, yaitu sholat kendaraan kita yang akan menyampaikan ke kampung halaman asli kita, yaitu akhirat. Karena kata Rasulullah, di dunia ini, sebab kata Rasulullah, lautan itu sangat dalam. Maksudnya adalah bahwa di dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Siapapun dia, apapun jabatannya, apapun profesinya, pasti diuji dan dicoba di dunia ini. Kalau tidak diuji oleh kesehatan, diuji oleh jabatan. Kalau tidak diuji oleh jabatan, diuji oleh harta. Kalau tidak diuji oleh harta, diuji oleh keluarga. Kalau tidak diuji oleh keluarga, diuji oleh tetangga. Terus berputar, ujian dan cobaan saling berganti menerpa kita.
Makanya kata Rasulullah, pesan yang pertama adalah perbaikilah perahumu, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Maksudnya adalah perbaikilah keimanan kita, perbaikilah ketakwaan kita, perbaikilah ibadah kita, karena di dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Itu pesan yang pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang kedua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khudijada kamila fa inna safar ba'in. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah bekalmu, karena sesungguhnya perjalananmu masih jauh. Perjalanan kita ini masih jauh, Pak. Ada 7 alam yang akan dilewati oleh manusia. 2 alam sudah kita lewati, 1 alam sedang kita lewati, dan masih ada 4 alam yang akan kita lewati. 1 alam yang sudah kita lewati, yang pertama adalah alam ruh, yang kedua adalah alam rahim, dan yang ketiga sekarang adalah alam dunia. Di alam dunia ini sebentar sekali di dunia ini, Pak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umaru ummati ma baina sitina wa sabaina wa akluhum ma yajuru dalik. Kata Rasulullah, umur umatku 60 sampai 70 tahun, dan itu pun sedikit yang sampai padanya. Rata-rata di bawah 60 atau di bawah 70 tahun. Sedikit sekali, kata Rasulullah, orang yang umurnya lebih dari 70 tahun, Pak. Di dunia ini tidak abadi. Walikulli ummatin ajalun. Setiap makhluk mempunyai batasan waktu. Kita di dunia ini mempunyai batasan waktu. Ada yang 1 tahun di dunia ini, ada. Ada yang 1 hari di dunia ini, ada. Ada yang 30 tahun, 40 tahun, paling lama 63 tahun atau 70 tahun. Pasti kita akan berpisah dengan dunia ini, akan bertemu dengan kematian. Berbicara tentang kematian, kematian setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang matinya melalui kecelakaan, ada. Ada yang matinya melalui penyakit, ada. Ada yang matinya sehat-sehat saja mati, ada. Begitupun ketika dicabut nyawa, setiap orang berbeda-beda. Ada yang dicabut nyawa lewat mulutnya, ada yang dicabut nyawa lewat matanya, ada yang dicabut nyawa lewat lubang-lubangnya, ada yang dicabut nyawa lewat kepalanya. Kalau dicabut nyawa lewat mulutnya, biasa cengangah, sulit ditutup mulutnya. Kalau dicabut nyawa lewat matanya, biasa melotot, sulit ditutup matanya. Kalau dicabut nyawa lewat lubang-lubangnya, biasa ketika sakaratul maut keluar darah dari lubang-lubangnya. Ada juga yang dicabut nyawa lewat kepalanya, merem seperti biasa. Nah, maksud dicabut nyawa itu bukan nyawa kita hilang dari badan, bukan. Tetapi kata Imam Ali As-Sabuni bahwa nyawa kita dipindahkan. Ada di dalam kulit, di luar daging, antara kulit dan daging. Makanya pantas kata Rasulullah, ketika kita nanti Pak meninggal, ketika dimandikan, tahu siapa yang memandikan kita, tapi kita tidak bisa bergerak karena nyawa kita ada di dalam kulit, di luar daging. Ketika dikucurkan air ke badan kita, terasa kucurannya. Ketika diurut-urut badan kita, dibersihkan, terasa urutannya. Ketika diangkat ke tengah rumah, berbaring di tengah rumah, tahu siapa yang ada di sekeliling kita, siapa yang menangis, siapa yang mengaji, tahu. Ketika mata kita ditutup pakai kapas, hidung kita disumbat pakai kapas, telinga kita disumbat pakai kapas, ditutup pakai kain kapan pertama, kain kapan kedua, dan seterusnya. Diikat di atas, diikat di tengah-tengah, diikat di bawah, nyawa dipindahkan lagi. Ada di dalam kain kapan, di luar kulit, antara kain kapan dan kulit. Makanya pantas kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika si mayat sudah terbungkus pakai kain kapan, di situ si mayat menjerit-jerit. Kata si mayat yang sudah terbungkus pakai kain kapan, ya Allah, kembalikan lagi aku seperti semula ya Allah.
aku masih betah tinggal di dunia ini. Aku tidak mau berpisah dengan keluargaku. Aku tidak mau berpisah dengan sahabat-sahabatku. Aku tidak mau berpisah dengan tetanggaku, ya Allah. Kembalikan lagi aku seperti semula, ya Allah. Kata si mayat yang sudah terbungkus pakai kain kafan. Ini perjalanan kita. Kata Allah, tidak bisa. Waktumu di muka bumi sudah berakhir. Tidak lama kemudian perjalanan kita, proses yang selanjutnya adalah datang kendaraan terakhir, yaitu keranda. Ketika datang keranda, si mayat tambah menjerit-jerit. Ketika si mayat diangkat, dimasukkan ke keranda, ditutup, sudah ditutup, dibawa ke masjid, disolatkan. Ketika selesai disolatkan, dibawa ke kuburan. Ketika dibawa ke kuburan, si mayat tambah menjerit-jerit. Kata si mayat yang mau dibawa ke kuburan, ya Allah, kembalikan lagi aku seperti semula, ya Allah. Aku akan benar-benar ibadah kepadamu. Aku akan benar-benar mengikuti perintahmu. Aku akan benar-benar bersujud kepadamu, ya Allah. Kembalikan lagi aku seperti semula, ya Allah. Kata Allah, sekarang bukan waktunya penyesalan, tetapi sekarang adalah waktunya pertanggungjawaban. Kenapa si mayat menjerit-jerit ketika dibawa ke kuburan? Karena saking takutnya menghadapi alam kubur. Sebab tidak ada kegelapan yang paling gelap kecuali alam kubur. Tidak ada kesempitan yang paling sempit kecuali alam kubur. Tidak ada kesunyian yang paling sunyi kecuali alam kubur. Keranda sudah sampai di kuburan. Ketika keranda sampai di kuburan, keranda di situ si mayat tambah menjerit-jerit melihat lubang kubur yang begitu sangat sempit. Andai kata terdengar jeritan si mayat yang mau dimasukkan ke liang lahat, jeritannya lebih keras daripada petir, saking takutnya menghadapi alam kubur. Di situ diangkatlah si mayat dari keranda, mau masuk ke alam yang keempat, yaitu alam kubur. Dimasukkan ke alam kubur, ke liang lahat, dibaringkan minggir, tali di atas dibuka, pipinya ditempelkan ke tanah, pakai bantal dibulat-bulat dari tanah, tali di kaki dibuka, kakinya ditempelkan ke tanah, ditutup pakai papan-papan. Sudah ditutup pakai papan-papan, tidak lama kemudian turun tanah, turun tanah, turun tanah, turun tanah. Semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin pengap, tertutup tanah. 7 langkah ditinggalkan oleh orang yang mengantar. Di situ kata sebagian hadis, dihidupkan kembali si mayat. Wallahu alam, dihidupkan seperti semula atau bagaimana? Yang jelas dalam sebagian hadis dikatakan 7 langkah ditinggalkan oleh orang yang mengantar. Di situ si mayat dihidupkan kembali. Ketika si mayat dihidupkan kembali, lihat depan tanah, lihat belakang papan-papan, lihat atas tanah, lihat baju kain kafan. Di situ si mayat tidak berdaya. Yang selama ini sombong dengan ucapan, sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, ternyata ketika datang kematian tidak ada apa-apanya. Di situ yang pertama kali akan menanya kita di dalam kubur sebelum malaikat, yaitu tanah. Kata tanah, hei kau waktu di muka bumi kau injak-injak aku, kata tanah. Tapi aku bangga diinjak olehmu, karena diinjak untuk berbuat baik, karena diinjak untuk mengikuti perintah Allah. Maka sekarang akan kuluaskan kuburanmu lebih luas lagi, akan kuterangi kuburanmu lebih terang lagi, akan kutemani kau dalam kubur, sehingga dalam kubur seperti bulan madu kalau amalnya baik. Tetapi kalau amalnya tidak baik, hei kau waktu di muka bumi kau injak-injak aku, kau pakai maksiat, sekarang akan kusempitkan kuburanmu lebih sempit lagi, akan kugelapkan kuburanmu lebih gelap lagi, sehingga tulang rusuknya hancur, kepalanya hancur. Andai kata terdengar jeritan si mayat yang disiksa di dalam kubur, jeritannya lebih keras daripada petir, saking sakitnya disiksa di alam kubur. Berapa tahun kita di alam kubur? Tergantung bagaimana terjadinya kiamat. Kalau kiamatnya 500 tahun lagi berarti menunggu dalam kubur 500 tahun. Kalau kiamatnya 1000 tahun lagi berarti menunggu dalam kubur 1000 tahun. Kalau sudah terjadi kiamat, maka dibangkitkan ke alam yang berikutnya, yaitu alam mahsyar. Di mana alam mahsyar itu dataran yang sangat luas. Di situ dikumpulkan mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad.
Ketika orang bangkit dari kubur menuju alam mahsyar, di situ manusia berbeda-beda. Ada yang bangkit dari kubur tidak ada kaki dua-duanya. Ada yang bangkit dari kubur wajahnya seperti binatang. Ada yang bangkit dari kubur wajahnya bercahaya. Tergantung bagaimana amal-amalannya. Yang bangkit dari kubur tidak ada kaki dua-duanya, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku bangkit dari kubur tidak ada kaki dua-duanya? Padahal waktu di muka bumi aku ada kaki dua-duanya. Kata Allah, ya Ahmad, hei anak gila, masih ingat kau waktu di muka bumi, kau pernah menggores hati orang tuamu, kau pernah menyakiti orang tuamu, kau belum minta maaf sampai akhir hayatnya. Jadi orang yang bangkit dari kubur tidak ada kaki dua-duanya adalah anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Ridho Allah, ridho fi waliden. Suhtullah, suhtu fi waliden. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Walaupun sholat kita beribu-ribu rakaat, istighfar kita beribu-ribu kali, sodakoh kita beribu-ribu juta, sedikit saja menggores hati orang tua kita, jangan harap surga jadi milik kita. Sebab orang yang paling berjasa di dunia ini diantaranya adalah orang tua. Melahirkan kita, nyawa taruhannya. Sudah lahir dirawat, dijaga. Biar nak bapak tidak makan, yang penting kau makan. Biar mamah tidak makan, yang penting kau makan. Biar bapak capek, biar mamah capek, yang penting kau bisa sekolah, yang penting kau jadi anak soleh. Lihat perjuangan orang tua. Makanya kata Rasulullah, orang yang durhaka terhadap orang tua, siksaannya double, dunia dan akhirat akan diberikan. Orang yang durhaka terhadap orang tua, sebelum meninggalnya hidupnya akan disengsarakan dulu, matinya akan dihinakan, mati di atas air kencingnya, mati di atas tainya, dihinakan oleh Allah. Orang yang durhaka terhadap orang tua. Jangankan begitu Pak, jangankan membentak, jangankan menyuruh-nyuruh, ketika dipanggil-panggil saja. Ada seorang ulama besar namanya Jured, ketika dia sholat sunnah, Allahu Akbar, dipanggil oleh ibunya, Jured, Jured, tapi Jured tidak menyanggut-nyanggut, malah asik sholat sunnah. Dipanggil lagi oleh ibunya, Jured, Jured, Jured tidak menyanggut-nyanggut, malah asik sholat sunnah. Dipanggil lagi oleh ibunya, Jured, Jured, Jured tidak menyanggut-nyanggut, malah asik sholat sunnah. Ibunya sakit hati, meneteskan air mata. Sedangkan kata Rasulullah, satu tetes orang tua kita mengeluarkan air mata, satu tetes saja, gara-gara jengkel terhadap anaknya, gara-gara sakit hati terhadap anaknya, maka 10 kebaikan anaknya dihapus. 10 kebaikan anaknya dihapus. Apa yang terjadi pada Jured? Jured ketika sakaratul mautnya disusahkan, hanya gara-gara dipanggil-panggil oleh ibunya, tidak menyanggut-nyanggut, ketika sakaratul mautnya disusahkan. Apalagi kalau kita pernah membentak-bentak orang tua kita, pernah menyuruh-nyuruh orang tua kita seperti pembantu, tidak merawat orang tua kita, bagaimana? Bagaimana? Makanya jaga orang tua kita, hormati orang tua kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang menghargai orang tua kita? Siapa lagi yang menghormati orang tua kita kalau bukan kita? Anak 10, orang tua 1. Orang tua yang 1 masih bisa mengurus anaknya yang 10. Tapi anak yang 10 belum tentu bisa mengurus orang tuanya yang 1. Banyak anaknya kaya, orang tuanya sengsara. Banyak anaknya senang-senang di luar sana, orang tuanya kelaparan. Banyak anaknya kaya, orang tuanya disimpan di panti jompo. Banyak. Jangan harap bisa bertemu dengan kenikmatan ibadah. Jangan harap bisa bertemu dengan surganya Allah, orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Jadi ada orang yang bangkit dari kubur tidak ada kaki dua-duanya. Ada juga orang yang bangkit dari kubur wajahnya seperti binatang. Siapa yang bangkit dari kubur wajahnya seperti binatang? Adalah orang-orang yang banyak memakan barang-barang haram. Ada juga yang wajahnya bercahaya. Di situ di alam mahsyar, dataran yang sangat luas, matahari begitu sangat dekat. Mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad dikumpulkan. Saking panasnya alam mahsyar, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai dada, ada yang keringatnya sampai leher, ada yang tenggelam di keringatnya, ada juga yang mendapat teduh-teduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana amal-amalannya. Berapa tahun kita di alam mahsyar? 1000 tahun. Tetapi bagi orang yang amalnya baik, terasa 1 hari.
Sudah di alam mahsyar masuk alam dulmatun. Di alam dulmatun berapa tahun? 1000 tahun. Sudah di alam dulmatun masuk ke alam mizan. Di alam mizan orang mempertanggungjawabkan apa yang dilihat, apa yang diucapkan, apa yang dimiliki, apa yang digerakkan. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di alam mizan. Kalau selamat di alam mizan, masuk alam surga. Kalau tidak selamat di alam mizan, masuk alam neraka. Alam surga abadi, alam neraka ada yang abadi, ada yang tidak abadi. Siapa yang abadi? Yaitu orang-orang yang tidak ada keimanan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak abadi? Yaitu umat muslim, umatnya Nabi Muhammad, yang ada dosanya, yang banyak dosanya. Sebelum masuk surganya Allah, dibersihkan dulu lewat siksaan. Sama seperti baju kotor tidak langsung masuk lemari. Kalau kotornya bandel, direndam dulu. Sudah direndam, disikat-sikat. Sudah disikat-sikat, dikucek-kucek. Sudah dikucek-kucek, dibilas. Sudah dibilas, dijemur. Sudah dijemur karena masih kusut, disetrika. Sudah disetrika, dilipat-lipat. Nah, begitupun bagi orang yang berdosa, sebelum masuk surganya Allah, dibersihkan dulu lewat siksaan. Sedangkan siksaan neraka yang paling ringan, kata Rasulullah, dipakaikan sandal dari neraka, kaki baru nempel, kepala sudah mendidih. Itu siksaan neraka yang paling ringan. Ada lagi siksaan neraka yang paling ringan, yaitu diminumkan air timah dan air nanah yang begitu sangat panas, baru terhirup asapnya, urat-urat sudah putus. Jadi perjalanan kita ini masih jauh, Pak, Bu, masih jauh perjalanan kita ini. Makanya kata Rasulullah, perbanyaklah bekalmu, karena sesungguhnya perjalananmu masih jauh. Perjalanan kita ini masih jauh. Masih ada alam kubur, masih ada alam mahsyar, masih ada alam dulmatun, masih ada alam mizan yang akan kita lewati. Maka oleh sebab itu, yang masih punya tenaga, gunakanlah tenaganya untuk berbuat baik. Yang masih punya harta, gunakanlah hartanya untuk berbuat baik. Yang masih punya jabatan, gunakanlah jabatannya untuk berbuat baik. Itu pesan yang kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi, tidak terlalu lama ini, Pak. Tidak terlalu lama, biar satu lagi, Pak, tidak apa-apa. Bu, tidak apa-apa, Bu? Ya, satu lagi, Pak. Terakhir. Yang terakhir, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khafifal himla fa innal aqabatul kaud. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ringankanlah bebanmu, karena jalan menuju akhirat itu sangat terjal. Maksudnya apa? Ringankanlah beban dosa kita, karena yang membuat orang celaka di dunia dan di akhirat adalah dosa. Yang membuat orang sengsara di dunia dan di akhirat adalah dosa. Tetapi kita tidak akan luput dari dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khotoun wa khairu khotoina at-tawabuna. Setiap anak cucu Adam pasti mempunyai kesalahan dan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang mempunyai kesalahan dan dosa adalah orang-orang yang cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat ada dua, ada tobat dari dosa dan kesalahan yang berhubungan dengan Allah, ada tobat dari dosa dan kesalahan yang berhubungan dengan manusia. Tobat dari dosa dan kesalahan yang berhubungan dengan Allah, cara tobatnya ada tiga, syarat tobatnya ada tiga. Yang pertama adalah menyesal, yang kedua tidak mengulangi lagi dosa, yang ketiga berjanji kepada Allah tidak akan melakukan lagi itu dosa. Kalau tiga syarat itu terpenuhi, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah pasti ampuni. Walaupun sebesar gunung, walaupun sebanyak air di lautan, Allah akan ampuni kalau tiga syarat itu terpenuhi. Tetapi dosa yang berhubungan dengan manusia, syarat tobatnya ada 4. Dari yang 3 tadi ditambah 1. Apa yang 1? Al-baro'ah, minta maaf. Kalau kita pernah menjelek-jelekan tetangga kita lalu bertobat kepada Allah, ya Allah, telah kujelek-jelekan tetanggaku, ya Allah, minta ampun ya Allah. Kata Allah, tidak akan dulu kuterima tobatmu sebelum kau minta maaf kepada orang yang pernah kau jelek-jelekan. Kalau kita pernah mengambil haknya orang, pernah mengambil haknya tetangga, pernah mengambil haknya saudara lalu bertobat kepada Allah, ya Allah, telah kuambil haknya tetanggaku,
telah kuambil haknya saudaraku ya Allah. Minta ampun ya Allah. Kata Allah, tidak akan dulu keterima tobatmu sebelum kau mengembalikan haknya orang yang pernah kau ambil. Maka oleh sebab itu, kita sebagai tetangga yang baik, sebagai saudara yang baik, maafkanlah dosa tetangga kita, maafkanlah dosa saudara kita. Walaupun tetangga kita, walaupun saudara kita tidak minta maaf, maafkanlah. Karena kebiasaan orang-orang soleh itu selalu memaafkan dosanya tetangganya, dosanya saudaranya. Orang-orang soleh itu sebelum tidur selalu berdoa begini, ya Allah, saya mau tidur ya Allah. Kalau ada orang pernah memfitnah saya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kalau ada orang pernah menjelek-jelekan saya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kalau ada orang pernah mengambil hak saya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kira-kira ibu dan bapak sebelum tidur selalu berdoa begitu, Bu? Selalu berdoa begitu, Pak? Selalu, Pak? Alhamdulillah. Nah, sebab kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man taba walam yardho soma'a falaisa bitaibin. Barang siapa yang bertobat kepada Allah tapi tidak mau memaafkan dosa tetangganya, tapi tidak mau memaafkan dosa saudaranya, maka orang itu tidak termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa seperti tadi, ya Allah, kalau ada orang pernah memfitnah saya, Allah, ampuni dosanya Allah. Kata Allah, ku ampuni juga dosamu. Kalau ada orang pernah mengambil hak saya, Allah, ampuni dosanya Allah. Kata Allah, ku ampuni juga dosamu. Maka biasakanlah doa seperti begitu sebelum tidur, Pak. Sebab barang siapa yang satu hari tidak baku omong baku bombe dengan tetangganya, Allah masih ampuni. 2 hari masih tidak baku omong baku bombe dengan tetangganya, Allah masih ampuni. 3 hari masih tidak baku omong baku bombe dengan tetangganya, Allah masih ampuni. Tapi kalau lebih dari 3 hari, maka dicatat oleh malaikat gerak geriknya dosa, 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 dosa. Makanya cepat-cepat maafkanlah dosa tetangga kita, dosa saudara kita. Tobatlah cepat-cepat. Kalau kita rajin kotor-kotoran, rajinlah mandi. Kalau kita rajin berbuat dosa, rajinlah tobat. Tobat bukan hanya sholat tobat saja. Para ulama itu sebelum potong kuku, sebelum potong rambut, sholat tobat dulu, Pak. Sholat tobat sebelum potong kuku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, saya mau potong kuku ya Allah. Jangan sampai kuku yang kupotong itu membawa dosa yang belum ditobati ya Allah. Astagfirullahaladzim. Potong kuku. Sebelum potong rambut, tobat dulu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya mau potong rambut ya Allah. Jangan sampai rambut yang kupotong itu membawa dosa yang belum ditobati. Nah, kira-kira ibu dan bapak sebelum potong rambut suka tobat dulu? Sembarang potong di. Padahal siapa tahu itu rambut, siapa tahu itu kuku, pernah dibawa magosip, pernah dibawa bermaksiat, pernah dibawa menjelek-jelekan orang, dipotong belum ditobati membawa dosa, nanti minta pertanggungjawaban di akhirat sana. Makanya para ulama dulu hati-hati sebelum potong kuku tobat, sebelum potong rambut tobat, karena jangan sampai ketika kita memotong kuku itu membawa dosa yang belum ditobati, Pak. Seperti itu. Itulah 3 pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lama sekali, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.